Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Bisa dilihat foto saya? Cantik ya? Perkenalkan, nama saya Kusnul Khatimah, NIM 12201183442 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan saya sedang berkuliah di IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendampingi teman-teman semuanya untuk belajar sujud. Sujud apa aja? Ada sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang pertama adalah sujud sahwi. Sujud sahwi secara bahasa berasal dari kata saha, yashu, sahwan, yang berarti lupa atau lalai. Sedangkan menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Hukum dan dalil sujud sahwi. Hukum dari sujud sahwi ini adalah sunnah, sehingga sholat yang dilakukan tidak akan batal manakala kita meninggalkannya. Sedangkan untuk dalilnya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sebab-sebab sujud sahwi. Ada beberapa sebab yang mensunahkan kita untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Yang ketiga adalah mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia rukuk 2 kali atau berdiri di waktu ia harus duduk. Atau sholat 5 rakaat pada sholat zuhur misalnya, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan bisa dibaca sebab-sebab yang lainnya. Lantas, kapan sujud sahwi itu dilakukan? Apakah sujud sahwi dilakukan setelah salam ataukah sebelum salam? Sujud sahwi itu ada yang dilakukan setelah salam dan ada juga yang dilakukan sebelum salam. Untuk sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, itu diantaranya yaitu lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan teringat sebelum salam. Kemudian, ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan dan musolli, orang yang sholat tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat. Kemudian, untuk sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Yang pertama, terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. Kemudian, terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Apabila teman-teman lupa terhadap gerakan sholat, menjadikannya teman-teman menambahkan. Nah, itu kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian, ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Seperti itu. Adapun untuk bacaan dari sujud sahwi ini yaitu subhanallah la yanamu wa la yashu. Itu ada tulisan man. Tapi bacanya bukan manla, akan tetapi malla. Jadi suaranya itu dimasukkan. Malla, subhanallah yanamu wala yashu. Yang artinya, Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Hikmah sujud sahwi. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Kemudian, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian, menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah. Sujud yang kedua adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Jadi, sujud syukur ini adalah sujud yang dilaksanakan apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan rezeki, ataupun kita terhindar dari musibah. Hukum dan dalil sujud syukur. Hukum dari sujud syukur ini
adalah sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Bisa dibaca ya teman-teman. Kemudian, sebab-sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur adalah yang pertama, karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Jadi, apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah dan karunia ataupun rezeki, kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Kemudian, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Jadi, ketika teman-teman mendapatkan kabar gembira, membahagiakan, ataupun menyenangkan, disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Kemudian, terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Sujud syukur ini juga memiliki syarat dan rukun. Untuk syarat sujud syukur yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat. Kemudian menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. Kemudian menutup aurat. Jadi apabila teman-teman ingin melakukan sujud syukur, itu juga tidak sembarangan melakukannya. Jadi ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian untuk rukun dari sujud syukur itu, yang pertama ada niat, yaitu menyengaja mengerjakan sujud syukur. Kemudian takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian sujud sambil membaca doa sujud syukur. Duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Salam sesudah bangun dari sujud, kemudian tertib. Adapun bacaan yang masyhur dibaca ketika sujud syukur itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatannya. Maha mulia Allah, sebaik-baik zat yang maha mencipta. Untuk selanjutnya ada hikmah sujud syukur. Sujud syukur ini juga memiliki beberapa hikmah yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama adalah mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Jadi kalau kita pandai-pandai bersyukur dan pandai-pandai menerima apa yang telah diberikan Allah, insya Allah Allah akan memberikan lebih banyak lagi kepada kita. Kemudian sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tertentu tersebut disebut dengan ayat-ayat sajdah. Jadi ketika ayat sajdah tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarkannya disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Hukum dan dalil sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Teman-teman bisa baca sendiri ya di sini, atau mungkin teman-teman bisa buka dari modulnya. Jadi dibaca di situ. Bukunya dibaca, jangan hanya dikoleksi saja. Adapun bacaan dari sujud tilawah ini adalah apa yang dibaca ketika sujud tilawah. Jadi apa yang dibaca ketika sujud tilawah itu adalah bacaan yang bisa kamu baca sama dengan ketika sujud syukur. Jadi bacaannya itu sama. Apa yang dibacakan di dalam sujud tilawah itu, ya yang dibacakan ketika teman-teman melakukan sujud syukur. Seperti itu. Sujud tilawah ini juga memiliki syarat dan rukun. Untuk syarat sujud tilawah yaitu suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat sujud. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat, selanjutnya menghadap kiblat, dan selanjutnya setelah mendengar atau membaca ayat sajdah.
Nah, untuk rukun sujud tilawah ini ada beberapa. Yang pertama, niat melakukan sujud tilawah. Yang pertama adalah niat. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian sujud diawali dengan membaca takbir. Duduk sesudah sujud tanpa membaca tasahud, salam, dan tertib. Untuk hikmah dari sujud tilawah ini yang pertama adalah dihindarkan dari godaan syaitan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta, dan selanjutnya menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mungkin apabila ada teman-teman yang kurang paham mengenai materi yang saya sampaikan, teman-teman bisa menanyakan secara langsung ya.